ketemu lagi kita di sini. Pastinya. Kita nggak terasa loh Kak Meli, sudah 1 tahun nggak ketemu sama teman-teman, sedih rasanya Kak Meli. Jadi sedih ya. Iya. Udah bisa sapa adik-adik, saya sapanya bisa hanya lewat YouTube. Iya. Kapan ya kira-kira Kak Meli? Nah ini Bu Emi, jangan sedih adik-adik. Kita nanti mulai bulan April, kita hanya lewat YouTube saja. Tapi nanti ada juga sekolah minggu online lewat Google Meet. Iya. Jadi nanti lewat Google Meet, nanti adik-adik minta tolong papa mama untuk mendownloadkan atau nanti buka lewat Google kita bisa lihat bertatap muka dengan teman-teman. Iya betul Kak Meli. Ya Google Meet ini nanti Bu Emi akan dimulai setiap jam 9 pagi. Iya. Nanti diselang-seling dengan YouTube. Nanti nunggu info dari Bapak Ibu guru sekolah minggunya. Iya, adik-adik jangan lupa bangun pagi ya. Iya betul, tetap semangat sekolah minggu. Semangat. Pokoknya setiap hari minggu harus ibadah dulu nih Bu Iya, Emi. betul Kak Meli. Supaya Tuhan semakin sayang pada kita. Amin. Oh iya, ada satu pengumuman lagi Bu Emi. Gimana Kak? Ini kan mau Paskah. Iya. Nanti tanggal 4 April kita mau Paskah secara live streaming. Jadi nanti adik-adik serentak kita mau ikutin Paskah lewat YouTube jam 10 pagi. 10 pagi. Nah, ini kebanyakan ngomong Bu Emi sampai lupa kita perkenalan ya. Oh iya. Oke, kita kenalan dulu yuk sama teman-teman sama adik-adik di rumah. Bersama kita lagi nih jumpa di sekolah minggu bersama Kak Meli, Bu Emi, dan Kak Tata. Yeay. Nah, ngomong-ngomong soal sukacita, ada lagu sukacitanya Bu Emi. Oh iya. Kita ajak adik-adik bangkit berdiri yuk. Oke. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Berdiri, kita semangat mau memuji nama Tuhan ya. Kita mau pujikan oh sukacitaku pakai gerakan loh ya. Kita kasih contoh gerakannya. Adik-adik menirukan dari rumah. Ayo Kak Tata. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku. Pom 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 pom. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku. Pom 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 pom. Ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku.
sudah semangat, sudah tidak ngantuk lagi Bu Emi? Iya. Karena sudah muji nama Tuhan ya. Iya, Sudah olahraga nih. betul, sudah gerak-gerak. Nah, adik-adik, sekarang tugas saatnya kita mau berdoa dulu sebelum sekolah minggu dilanjutkan. Oke? Yuk, bagi adik-adik yang kelas Matius, dan adik kelas Markus dan Lukas, kita mau berdoa pembukaan, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Yuk, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, di minggu yang cerah ini, Tuhan memberkati kami kesehatan. Terlebih Tuhan boleh menyertai kami, mengizinkan kami untuk kami mengikuti sekolah minggu, meskipun lewat YouTube kami belum bisa sekolah minggu secara tatap muka atau bersama-sama di gereja. Namun Tuhan, biarlah sekolah minggu kami yang kami adakan di rumah kami masing-masing tidak mengurangi sukacita kami. Bahkan kami lebih mengasihi Engkau Tuhan, kami lebih bersukacita, kami lebih rindu akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan sekolah minggu pada hari ini, dari awal pertengahan ke akhir nanti, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, Bu Emi, ngomong tadi soal pengumuman mau Paskah itu loh Bu Emi. Iya. Mungkin ada ingat gak ya, Paskah itu memperingati apa ya Bu Emi ya? Apa ya Kak Meli? Dulu Bu Emi juga waktu kecil ikut sekolah minggu. Iya. Dijelaskan masalah Paskah. Tapi agak lupa-lupa ingat. Kira-kira adik-adik ada yang lupa nggak ya? Nah itu, karena mungkin sudah lama tidak sekolah minggu tatap muka ya. Makanya. Gimana nih Kak Meli? Apa ya? Paskah itu memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Iya, betul. Nah, bangkit dari apa? Dari hukuman mati di kayu salib. Nah, dari ketiga bangkit ya dan memenangkan kita jadi seorang pemenang. Betul Kak Meli. Nah, Tuhan itu kok rela sih mau kal disalib, kenapa sih? Bu Emi tahu nggak alasannya? Kan Yesus sayang sama kita Kak Meli. Gitu. Iya. Jadi Yesus salib karena sayang sama kita iya, ya. Oh, betul. berarti seperti pujian ini nih Bu Emi. Apa Kita ya, mau Kak? pujikan sama-sama, bangkit berdiri dulu tapi. Ayo berdiri adik-adik. Nah, supaya sukacitanya bertambah lagi, Tuhan semakin sayang, semakin senang melihat kita bersukacita. Betul. Kita mau pujikan Yesus disalib karena cintanya. Oke Kak Tata, ayo. Yesus disalib, Yesus disalib karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalib karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi ya. Yesus disalib, Yesus disalib karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalib karena cintanya, dosa dihapuskan. Itu ternyata ya, Iya. dosa kita dihapuskan. Tapi kalau sudah dihapuskan, tidak boleh berbuat dosa lagi Iya ya Bu betul Emi. Kak Meli, nggak boleh nakal sama temen-temennya, adiknya, kakaknya juga Kak Meli. Iya, sama Harus orang nurut tua. sama orang tua. Betul itu, karena Tuhan sudah menebus dosa kita. Betul. Kita nggak boleh berbuat dosa lagi ya. Oke, nah nih Bu Emi, kita pujian sudah, berdoa sudah. Basaannya kita mau ngapain nih Bu Emi? Kita mau dengarkan firman Mbak Meli. Oh iya, firman Tuhan. Siapa ya yang bawain firman ya? Siapa ya hari ini mau menyampaikan firman Tuhan ya? Adik-adik tahu enggak yang di rumah? Kira-kira siapa ini? Masih ingat enggak nama-nama guru sekolah minggunya? Jangan-jangan sudah lupa nih. Karena udah lama ada sekolah minggu bersama ya. Ada yang ingat enggak? Ngomong-ngomong sambil mengingat-ingat duduk kembali aja ya. Ingat-ingat dulu. Kira-kira siapa ya? Siapa? Bapak Rivaldi kali ya? Oh iya, hari ini yang menyampaikan firman nanti Bapak Pendeta Rivaldi. Nanti adik-adik mendengar firman Tuhan harus dengan serius. Nggak boleh sambil main HP, sambil makan, sambil minum. Nggak boleh, ditahan dulu. Nanti kalau sekolah udah selesai baru boleh makan dan minum. Wah, nah ini Bu Emi sebelum mendengar firman Tuhan supaya kita lebih lagi sukacitanya bersama Tuhan. Iya betul.
kita jangan nyanyi lagi loh. Iya. Untuk ke firman dulu Lagu yuk. apa ya, Kak? Ini Ibu Emi, kemarin udah ada lagu baru kan? Kita mau belajar lagi, Kita ulang belajar, lagi. Supaya betul, ya. ingat ya. Iya, Oke, betul, Kak Meli. yuk adik-adik bangkit berdiri, kita akan pujikan lagu firman Tuhan ada di hatiku. Ayo Kak Tata. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, sekarang dulu yang manis, siapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan Pak Rivaldi. Shalom adik-adik. Ya, ketemu lagi dengan Pak Pendeta di sini. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu. Ya, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari bersikap yang tenang, tangan dilipat, tutup mata. Kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, kami bersyukur karena penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami saat ini sedang mengikuti sekolah minggu dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang setia dan hormat kepadamu, dan di dalam hidup kami boleh terus bersyukur karena cinta Tuhan, kami menjadi anak-anak yang terus bertumbuh dan berbuah oleh karena firman-Mu yang kami terima. Mohon berkat Tuhan di dalam kami mengikuti sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman yang mengikuti sekolah minggu sudah menyiapkan Alkitab? Sudah menyiapkan Alkitab ya? Kita akan bersama membaca dari Injil Yohanes. Injil Yohanes ada di dalam Perjanjian Baru. Kita buka Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Kita akan baca bersama-sama Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati,
ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Nah, demikian tadi firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Nah, sekarang anak-anak kita mau terlebih dahulu mau melihat video untuk mengantar kita di tema hari ini. Alas. Dah, tunggu. Susi, kakak langun baca. Ini bawa suruh pilih tidak? Sampai sana makan suruh tidak? Ada satu di sini, ada. Nona. Bantu lu tuh. Terdengar kerikil-kerikil sudah mulai berjatuhan di atas atap rumah. Ini kondisi gunung Ile Lewotolok erupsi, dan mulai sekarang terdengar kerikil-kerikil sedang berjatuhan di atas atap rumah. Nah, teman-teman pernah lihat langsung gunung yang sedang meletus? Sepertinya kalau belum, bersyukur ya, karena kalau lihat video tadi itu, wah,
menakutkan sekali loh, mengerikan sekali. Jadi gunung itu sedang meletus, mengeluarkan abu, mengeluarkan material-material. Nah, lalu apa yang terjadi? Kan di bawah gunung itu, di kaki gunung itu ada sebuah desa. Di desa itu banyak sekali penduduknya. Kalau gunungnya itu meletus, maka penduduknya harus menyingkir dari situ, pergi ke tempat yang aman, harus mengungsi. Masalahnya, tidak semua penduduk loh teman-teman bisa langsung pergi, bisa cepat-cepat mengungsi, cepat-cepat ke tempat yang aman, tidak bisa semuanya. Oleh karena itu, harus ada yang menolong. Siapa yang menolong? Tim relawan, juga ada anggota polisi dan tentara atau TNI. Nah, mereka ini yang menolong itu masuk ke dalam daerah bencana loh teman-teman. Jadi kalau ada bencana, wah gunungnya meletus, lalu sudah pada pergi. Nah, justru mereka tadi sengaja datang untuk menjemput orang-orang yang tidak bisa pergi sendiri. Tadi teman-teman lihat bapak-bapak sampai harus menggendong yang kakek nenek yang sudah lanjut usia karena tidak bisa pergi cepat-cepat. Jadi merelakan tenaganya, merelakan waktunya, lalu datang ke daerah yang berbahaya supaya bisa menolong orang-orang untuk mengungsi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari tindakan rela berkorban. Karena para relawan itu tadi, ya disebut relawan, itu dengan ringan hati, dengan suka hati, sengaja datang untuk menolong orang-orang yang terkena bencana supaya mereka aman, supaya mereka selamat. Mereka rela berlelah-lelah, mereka rela menghadapi bahaya untuk menyelamatkan orang-orang yang belum mengungsi itu tadi. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus itu ketika mengajar kepada para murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia itu sebutan untuk Mesias, seorang penyelamat, tokoh yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Mesias ini, anak manusia ini harus mati demi menyelamatkan manusia dari kebinasaan karena dosa. Manusia itu berdosa, jadi pantas dihukum. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan Mesias itu harus mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Tetapi banyak murid-muridnya Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak suka dengan yang diajarkan Tuhan Yesus, padahal memang harus seperti itu. Bagi Tuhan Yesus, tindakan yang benar adalah tindakan berkorban sesuai dengan kehendak Allah, supaya manusia bisa selamat. Nah, di dalam bacaan Injil Yohanes tadi, Tuhan Yesus memang belum mengalami kesengsaraan dan kematian. Menjelang apa yang akan dialami Tuhan Yesus. Nah, bacaan di dalam Injil Yohanes tadi, Tuhan Yesus mengajarkan tentang apa yang harus dijalaninya sebagai Mesias. Tuhan Yesus itu Mesias, Sang Juru Selamat, yang harus mengalami penderitaan, yang harus mengalami kesengsaraan, dan harus mengalami kematian supaya manusia diselamatkan. Tuhan Yesus mengumpamakannya seperti biji gandum. Ya, biji gandum itu tidak berbeda dengan biji-bijian yang biasa kita temui ya teman-teman. Jadi biji itu kalau disimpan lalu dimasak, bijinya hidup atau mati? Ya bijinya mati, nggak jadi apa-apa, dimakan sama orang kan begitu. Disimpan lalu diolah jadi nasi, jadi tepung, jadi roti, jadi apapun itu. Nah, tetapi kalau biji ini dipendem, dimasukkan ke dalam tanah, dikubur, apa yang terjadi pada bijinya? Bijinya akan bertunas, bertumbuh, lalu berbuah. Dia akan mengeluarkan biji-biji yang lain sehingga kehidupannya akan lestari.
Nah, ini yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan apa yang harus dialami oleh Sang Juru Selamat, oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan agar seseorang dapat menjadi berguna bagi dunia ini, ia harus menyerahkan kehidupannya. Hidupnya diberikan, ini loh hidupku, gitu. Diberikan untuk berkorban, terkhusus di dalam pelayanan. Kan kalau orang melayani sesama, ia harus memberikan hidupnya. Gimana tahu memberikan hidup itu? Ketika seseorang melayani, dia akan memberikan waktunya. Kan waktunya bisa buat yang lain-lain nih, tetapi waktunya itu untuk sesama yang dilayaninya itu. Dia akan memberikan tenaganya, kekuatannya. Dia akan memberikan miliknya untuk pelayanan supaya orang lain merasakan kasih. Kalau teman-teman ingat tadi di video tadi, orang-orang yang menolong penduduk desa yang terkena bencana tadi loh, yang hampir kena asap gunung yang sedang meletus tadi. Mereka kan memberikan hidupnya, waktunya, memberikan tenaganya, capek-capek, jauh-jauh untuk menjemput penduduk yang tidak bisa pergi sendiri, sampai digendong, sampai dibawa dengan kendaraan, diselamatkan, dan lain sebagainya. Itu tadi contoh memberikan hidup, rela berkorban. Nah, bahkan Tuhan Yesus itu terlebih lagi loh teman-teman. Tuhan Yesus itu lebih lagi karena Tuhan Yesus sampai memberikan nyawanya untuk manusia. Tuhan Yesus berkorban, memberikan nyawanya agar manusia mendapatkan kasih Allah, yaitu penebusan dosa. Tuhan Yesus mengajarkan dan menunjukkan pengorbanan itu kepada kita semua. Tuhan Yesus menggantikan manusia untuk menerima hukuman dosa, sehingga bukan manusia lagi yang dihukum. Tuhan Yesus sudah menggantikan, menanggung dosa manusia sampai sengsara dan mati di kayu salib. Tuhan Yesus sendiri adalah anak tunggal Allah, Sang Firman yang turun ke dunia. Kehadiran Tuhan Yesus di dunia itu menunjukkan kehadiran Allah sendiri di dunia, di tengah-tengah manusia. Kalau Tuhan Yesus tidak mengorbankan diri, ya sudah, manusia dihukum loh teman-teman. Tetapi karena Tuhan Yesus sudah rela berkorban, Tuhan Yesus rela mati untuk kita, Yesus mati untuk kami. Sehingga itulah yang membuat kita diselamatkan. Nah, sehingga ini yang kita peringati bersama ya teman-teman. Kita memperingati Paskah nanti ya, tunggu waktunya. Kita memperingati Paskah, kita harus mengerti Paskah itu kita peringati oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar berkorban untuk kita. Dan pada waktunya nanti setelah Tuhan Yesus berkorban, Tuhan Yesus akan bangkit, menang dari kuasa dosa, menang dari kuasa maut. Nah, sekarang kita akan belajar dari pengorbanan Tuhan Yesus itu. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban, kita harus bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus oleh karena pengorbananmu. Kalau Tuhan Yesus tidak berkorban, saya orang berdosa layak untuk dihukum. Tetapi Tuhan Yesus menggantikan saya. Tuhan Yesus menggantikan kita semua untuk menanggung dosa. Sehingga saya diselamatkan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah menyelamatkan manusia dengan pengorbanannya. Nah, bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah berkorban untuk kita? Kita bersyukur dengan kita mencontoh, meniru, meneladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berkorban, kita pun juga diajak supaya bisa berkorban bagi sesama. Tapi bagaimana kita berkorban untuk sesama? Apakah seperti relawan tadi harus pergi ke daerah bencana? Tidak harus seperti itu. Tapi mungkin ya nanti kalau ada teman-teman yang cita-citanya pengen jadi tentara, pengen jadi polisi, atau menjadi
Badan SAR nasional. Nanti teman-teman akan belajar itu ya. Mungkin nanti akan melakukan itu juga. Ketika nanti menjadi tentara, menjadi polisi, ikut menolong orang lain, tapi juga profesi-profesi yang lain teman-teman. Menjadi apapun teman-teman nanti, teman-teman pasti akan merasakan, oh seperti ini, saya harus menolong orang lain. Nah, kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan, kita ada hal yang bisa kita lakukan untuk mencontoh Tuhan Yesus yang rela berkorban. Kita mau melihat sedikit gambar ilustrasi. Ya, teman-teman tahu ada yang namanya pop-up books. Pada suatu hari ada seorang anak bernama Joni. Joni ini lihat, wah mama ini bukunya bagus banget nih bukunya. Bukunya kalau dibuka itu isinya bisa timbul. Wah, itu namanya pop-up books teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang punya atau belum pernah lihat. Nah, pop-up books ini barangnya sangat langka. Barangnya sangat langka, jarang sekali ditemukan, sulit ditemukan. Mau beli online tidak ada. Harus pergi ke toko buku. Nah, lalu Joni mengajak mamanya, ayo mama kita cari ini di toko buku. Siapa tahu di toko buku ada. Nah, ternyata tinggal satu teman-teman bukunya. Pop-up book itu edisi terbatas, banyak dicari, tinggal satu. Wah, ketemu nih bukunya tinggal satu. Tetapi ada anak lain loh teman-teman yang juga datang bebarengan dengan Joni dan mamanya. Anak ini ternyata juga mencari itu tadi bukunya tadi, pop-up book tadi yang tinggal satu tadi. Tapi dia mencari-cari tidak ada karena sudah dibawa oleh Joni, tapi belum dibayar. Joni baru membawanya. Lalu Joni berkata kepada mamanya, "Mama, buku ini buat anak itu saja ya, biar anak itu yang membelinya. Joni tidak usah, tidak apa-apa." Lalu mamanya bilang, "Loh Joni, kan kamu sangat menginginkan buku ini. Buku ini sudah nggak ada di mana-mana lagi loh. Kamu mau cari kapanpun sudah sulit mendapatkannya." Joni berkata, "Ya nggak apa-apa, Ma. Buku ini buat anak itu saja, biar anak itu yang membelinya. Nanti Joni akan beli buku yang lain saja." Lalu anak itu didatangin, "Silahkan kalau kamu mau membeli buku ini, bukunya tinggal satu." Lalu anak tadi bertemu dengan Joni, "Wah, terima kasih ya, saya boleh membeli buku ini?" "Boleh, kamu silahkan membeli buku ini." Bukunya dibeli oleh si anak tadi, dibawa oleh si anak tadi, dan Joni membeli buku yang lain. Jadi dia menunjukkan sikap mengalah ya teman-teman. Itu tadi sikap mengalah, bahwa Joni itu tidak mengikuti keinginannya sendiri, tetapi dia mendahulukan orang lain. Dia mendahulukan orang lain dengan rela hati, mengalah dan mendahulukan orang lain. Nah, sekarang ada ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Injil Yohanes tadi ya teman-teman. Yohanes 12 ayat 23b. Ini gampang kok. Yohanes 12 ayat 23b. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Yuk kita ucapkan bersama-sama ya, bareng-bareng sama Pak Pendeta. Yohanes 12 ayat 23b. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Nah, bisa ya? Bisa. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah rela berkorban untuk kita, supaya kita diselamatkan, supaya kita mendapatkan kasih Allah. Kita bersyukur dengan kita meneladan Tuhan Yesus yang rela berkorban tadi. Kita rela berkorban dengan cara mendahulukan orang lain, dengan cara kita mengalah untuk orang lain, mempersilahkan
orang lain. Kita ringan untuk menolong, ringan untuk membantu, ringan untuk memberi apa yang orang lain perlukan, dan memperhatikan orang lain. Dan kalau kita punya sikap rela berkorban ya teman-teman, kita tidak akan berpikir, aduh saya kehilangan atau berkekurangan, tidak. Karena memberikan dengan rela hati, dengan suka hati. Itulah sikap rela berkorban, supaya orang lain merasakan kebaikan, supaya orang lain merasakan berkat dan merasakan kasih. Nah, Tuhan Yesus akan bangkit setelah kematiannya. Tuhan Yesus akan dimuliakan. Seperti ayat hafalan tadi ya teman-teman, masih ingat? Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Nah, semoga anak-anak semua selalu dituntun oleh Tuhan untuk belajar memiliki hati yang siap rela berkorban, ringan di dalam membantu orang lain, menolong orang lain, memperhatikan sesama, sehingga orang lain bisa merasakan kebaikan dari kita dalam rangka kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mau berdoa penutup untuk mengakhiri cerita sekolah minggu pada hari ini. Yuk mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh bersama membaca Alkitab, mendengarkan cerita sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan sudah mengajari kami agar kami menjadi anak-anak yang rela berkorban, memberi, menolong, dan hadir menjadi kebaikan bagi orang lain di sekitar kami, agar kami boleh mengalah dan mendahulukan orang lain. Ya Tuhan, ajar kami senantiasa melalui orang tua kami, melalui keluarga kami, melalui guru-guru kami, dan oleh siapapun Tuhan bisa pakai untuk mengajari kami agar kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur karena keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, demikian tadi teman-teman, kita akan kembalikan ke Ibu Emi, Kak Meli, dan Kak Tata. Nah, ternyata begitu ya Bu Emi ya. Iya Kak Meli. Firman Tuhan hari ini berpesan kepada kita semua sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah rela mati di atas kayu salib demi dosa-dosa kita. Maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mencontoh nih sikapnya Tuhan Yesus. Iya, betul yang Kak apa tadi Meli. sikapnya Bu Emi ya? Sikap saling menyayangi terhadap teman, Rela berkorban juga iya, ya, seperti Joni betul. Jenny ya tadi ya, bukan Iya, Joni betul. tadi ya. Itu luar biasa sekali ya Bu Emi ya. Sekarang untuk rasa syukur kita karena kita sudah dikasihi Tuhan, kita sudah menjadi anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan, kita mau persembahan nih buat Tuhan juga persembahannya. Nah, untuk sistem persembahan ini Bu Emi ada 2 cara adik-adik, harus diingat ya. Yang pertama, persembahan dimasukkan dulu di dalam amplop, lalu nanti dikumpulkan ke guru-guru sekolah minggu terdekat atau ke gereja. Yang kedua, melalui apa ya Bu Emi? Melalui itu apa Kak? Dengan menggunakan e-money, ya, dengan betul. transfer atau dengan kode QR yang ada di layar. Nah, ya ngomong-ngomong nih Bu Emi, sudah disiapkan belum ya amplop persembahannya? Ayo kalau yang belum,
minta papa mama dulu untuk persembahan buat Tuhan ini. Yo, minta dulu. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 supaya minta cepet ya. Oke, nah kalau sudah, yuk kita mau persembahan sambil kita memuji nama Tuhan. Lagunya apa nih Bu Emi enaknya ya? Kita bangga dong punya Yesus. Wah jelas tuh Iya bangga punya dong. Yesus sudah rela mati bagi kita kok ya. Kita nyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa, Mbak Mary. Oke siap, ayo Kak Tata. Boleh sambil tepuk tangannya dong Sik. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Oke, nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa persembahan, doa syafaat dan doa Bapa kami, yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau ambil sikap sempurna, sikap siap, kita mau mengatakan atau mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Masih ingat ya, tangan kanannya mana? Taruh di dada sebelah kiri. Nah, yuk kita mau ucapkan pengakuan rasuli bersama-sama ya. Udah siap? Oke. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang duduk lagi yang manis. Kita mau doa Doa syafaat. syafaat Terus? dan doa persembahan, Ya. doa penutup, nanti ditutup dengan Bapak kami diucapkan bareng-bareng ya adik-adik. Oke, siap. Yuk adik-adik, ambil sikap yang manis lagi. Ambil Kita sikap mau yang menghadap manis, Tuhan. lipat tangan, Betul? tutup mata. Yap. Bu Emi hantarkan ya. Ya. Bapa yang Maha Baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu sekolah minggu menghadap kepadamu Tuhan melalui doa. Kami bersyukur Bapa, anak-anak-Mu sekolah minggu, Engkau pertemukan kami melalui sekolah minggu online. Yesus yang baik, kami mohon kesehatan bagi kami, anak-anak-Mu sekolah minggu, agar kami dapat mengikuti sekolah minggu online ini secara rutin. Dan juga Tuhan, kami berdoa pula untuk teman-teman kami yang masih belum bisa mengikuti sekolah minggu secara online. Tuhan ketuk hatinya, mungkin ada suatu permasalahan ataupun sedang pergi atau sakit. Tuhan berkati Tuhan, senantiasa bisa ikut sekolah minggu online yang akan datang nantinya.
Tuhan Yesus, kami berdoa pula Tuhan untuk kedua orang tua kami dalam membimbing dan membesarkan kami, anak-anak-Mu Tuhan, agar senantiasa setia kepadamu dan selalu patuh kepada orang tua kami. Tuhan, Engkau berkati pula teman-teman kami semua di sekolah minggu, senantiasa selalu sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur juga Tuhan atas persembahan yang kami kumpulkan hari ini, senantiasa Engkau curahkan kepada kami agar persembahan ini berguna bagi kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, untuk menutup minggu kita pada pagi hari ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan kembali melalui pujian. Bapa, terima kasih. Ayo Kak Tata. Jaga kondisi dan tetap semangat, sukacita. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.